Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji kita berikan kehadirat Allah pada kesempatan malam hari ini di malam yang insya Allah diberkahi, malam Senin ya. Besok insya Allah masuk masuk kantor ya. Wah, ini semoga tidak mengurangi semangatnya karena masuk kantor mungkin beberapa di sini adalah rekan-rekan pendidik atau mungkin jangan-jangan ada juga murid-murid. Ini kesempatan luar biasa kita libur-libur ini belajar banyak nanti tentang kesehatan mental. Nah, nah baik rekan-rekan sekalian, mari kita awali diskusi pada malam hari ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah rekan-rekan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah berkumpul di webinar yaitu menyiapkan remaja bermental tangguh. Nah, ini sebagai pengantar. Jadi dari HIBS atau Hikmah School kita kami ingin mengadakan diskusi kali ini karena melihat pentingnya masalah kesehatan mental pada remaja. Karena alangkah ironinya kalau seandainya mungkin kita sudah melahirkan generasi remaja yang pintar, yang kemudian advance dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial. Tapi kalau ternyata secara kesehatan mentalnya bermasalah, maka ini akan jadi sia-sia. Jadi kesehatan mental ini sebetulnya adalah hal yang harusnya pertama kali kita tuntaskan dahulu, kita kita selesaikan dahulu sebelum kita beranjak ke tahapan perkembangan dan juga eh, kemajuan dari para siswa gitu ya. Nah, ini yang seringkali mungkin tidak dijadikan concern mungkin di sekolah-sekolah atau mungkin di institusi pendidikan, seringkali hanya berfokus pada skor atau nilainya saja. Berapa nilai matematikanya, berapa nilai bahasa Inggrisnya, berapa nilai bahasa Indonesia, fisika, dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya mungkin apakah siswanya bahagia, apakah siswanya tidak stres, apakah siswanya bisa coping stres secara baik atau tidak, apakah ada seberapa banyak siswa yang kena gangguan kecemasan atau depresi. Nah, ini ternyata tidak sejalan bahwa bisa jadi mungkin banyak yang pintar tapi juga banyak yang stres. Nah, kita tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi. Dan data juga menunjukkan bahwa eh, angka angka gangguan mental di remaja di Indonesia itu juga kemudian semakin meningkat gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di Amerika, 1 dari 4 pemuda atau remaja di Amerika itu berpotensi untuk kena depresi di usia sampai 25 tahun. Di Indonesia juga angkanya mungkin tidak sebesar itu, tapi juga sekarang semakin tinggi prevalensinya atau kecenderungan orang yang akan berpotensi kena gangguan depresi dan juga kecemasan. Nah, pada diskusi kali ini kita kedatangan seorang pakar. Beliau ini juga co-founder dari Hikmah International Boarding School bersama Ustadz Sifin ya. Beliau adalah Mbak Zahra Frida Intani, MPSI psikolog. Beliau selain sebagai co-founder dari Hikmah International Boarding School yang juga membuat kurikulumnya, juga beliau sekarang menjadi dosen di Fakultas Psikologi UGM dan juga sebagai psikolog ya. Jadi beliau sudah cukup banyak melatih para calon-calon psikolog di UGM dan juga secara praktik sudah cukup banyak berpengalaman di level praktik konseling psikolog untuk usia dewasa maupun juga untuk remaja dan anak-anak. Sehingga pengalaman beliau untuk menangani masalah-masalah kesehatan mental di remaja insya Allah sudah sangat mumpuni gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita dapat kesempatan berharga untuk diskusi langsung dengan Mbak Zahra Frida Intani. Nah, itu mungkin pengantar dari saya. Selanjutnya kami persilahkan mungkin Mbak Zahra untuk memaparkan materi diskusinya pada malam hari ini. Pada Mbak Zahra kami persilahkan. Baik,
Bapak Ibu, mohon izin kami akan record untuk kelas hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian. Masya Allah ya ini berkenan untuk meluangkan waktu malam-malam Ahad dan besok sudah kembali bekerja dan juga beraktivitas. Semoga yang kita diskusikan dan bahas bersama malam hari ini nanti bisa bermanfaat tidak hanya untuk kita, tapi juga anak-anak di lingkungan kita. Baik, seperti yang sudah diawali oleh Kak Tio, tadi hari ini kita akan membahas tentang menyiapkan remaja, gitu ya. Remaja yang merupakan generasi penerus bangsa kita nanti di masa depan. Dan remaja-remaja kita saat ini sudah tentu sudah berbeda ya generasi dengan kita sebelumnya. Sudah masuk generasi Z, Gen Z yang mungkin Bapak Ibu biasa mendengar. Dan untuk anak-anak yang sekarang kelas 6 SD, ini sudah masuk Gen Alpha gitu. Kalau populernya begitu ya, sudah masuk ke generasi yang lebih baru lagi. Hanya saja memang untuk perbedaannya belum terlalu kentara karena sudah sama-sama tumbuh besar di teknologi. Baik, saya izin share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Masih processing. Oke, sudah terlihat. Oke, Baik, oh, tapi ini belum full screen belum ya. full screen. Hmm, Coba saya ulang lagi. Ya, baik, sudah terlihat ya. Nah, tentang Oke, menyiapkan remaja bermental tangguh. Baik, kenapa sih kok kita malam ini membahas tentang menyiapkan remaja bermental tangguh? Tidakkah remaja-remaja kita itu sudah punya mental yang tangguh saat ini? Nah, mari kita lihat di beberapa data-data yang banyak berseliweran di media sosial, media cetak, maupun di media televisi, begitu ya, Bapak Ibu. Kita mulai dari Bengkulu. Jadi ada banyak sekali pelajar di tingkat SMP yang melukai diri sendiri atau kalau istilah psikologisnya adalah melakukan self harm gitu ya. Menyakiti diri sendiri dengan sengaja. Nah, di tahun 2024 ini juga ada kasus mengenai bullying dan kemudian korbannya mengalami depresi gitu. Depresi ini adalah salah satu gangguan mental yang ditunjukkan dengan adanya eh, suasana hati yang negatif begitu, merasa tidak berharga, tidak ada tujuan hidup, biasanya juga tidak beraktivitas begitu ya, sudah tidak menikmati aktivitas seperti biasanya, menarik diri. Dan kemudian nanti kalau berlarut-larut maka akan masuk ke gangguan mental yang lebih serius lagi. Kemudian ada juga di Pekanbaru sama kasusnya gores lengan karena depresi. Kemudian yang paling parah adalah kasus-kasus mengenai percobaan bunuh diri, bahkan sampai ada yang berhasil melakukan bunuh diri. Ini tidak jauh ya dari tempat kita begitu ya di Semarang. Bayangkan ada 445 kasus pelajar depresi dan ada yang sudah melakukan upaya bunuh diri. Dan ada juga siswa SMP melompat dari lantai 3 gedung sekolah
karena dugaannya adalah merasa dijauhi oleh teman-teman. Saya rasa masih banyak kasus-kasus lain yang itu tidak asing gitu di telinga Bapak Ibu. Tentunya ini membuat kita prihatin karena tentu sebagai orang tua begitu ya, sebagai orang dewasa, kita pasti bertanya-tanya begitu. Ada apakah ada apakah gerangan yang membuat anak-anak kita ini memilih untuk menyakiti dirinya sendiri? Apa yang membuat anak-anak kita kemudian merasa tidak lagi berharga dan tidak lagi butuh begitu untuk hidup? Apa yang kira-kira dipikirkan oleh remaja SMP yang masih usia 12, 13, 14, 15 tahun yang biasanya masa-masanya adalah ya mulai mengenal lingkungan di luar rumah begitu ya. Teman-teman sudah mulai balik begitu dan ini memiliki perasaan-perasaan negatif yang sangat besar sehingga mengarahkan pada perilaku-perilaku yang tidak kita harapkan. Ini fenomena. Nah, kemudian kita lihat lainnya. Jadi sebenarnya ada bentuk berbagai macam wajah dari permasalahan-permasalahan mental dari generasi muda. Ada yang bentuknya adalah menarik diri, bentuknya adalah eh, sedih gitu ya, menyakiti diri sendiri, kemudian beralih pada depresi dan lain sebagainya. Ada juga yang bentuk dari atau ekspresi dari ketidaktangguhan mentalnya adalah masuk ke kelompok-kelompok pertemanan yang tidak sehat. Seperti contohnya ini, di tahun 2022 ada kasus-kasus hamil di luar nikah begitu, atau kehamilan tidak diinginkan dan ini meningkat jumlahnya di kota Yogyakarta dan juga di kota-kota lainnya. Di sini juga kita melihat bahwa ada data dispensasi menikah begitu ya, yang diberikan kepada anak-anak remaja dan ada 91 atau 37,7% disebabkan oleh kehamilan. Nah, ini adalah angka-angka yang sebenarnya sangat-sangat memprihatinkan karena kita harap di usia-usia muda anak-anak ini bisa mengenal dirinya, bisa memaksimalkan potensi-potensinya, dan kalaupun memilih untuk menikah, yaitu memang dengan sadar dan juga dengan persiapan yang matang, bukan karena hamil begitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih bentuk-bentuk lainnya dari ekspresi permasalahan gitu ya seputar psikologis anak-anak adalah tawuran. Kalau di Jogja kita kenal kenal sekali begitu ya terkait dengan fenomena kelitih dan saya juga dengar di Semarang juga sudah mulai ada beberapa fenomena anak-anak remaja yang kemudian membawa celurit menggunakan motor dan juga berusaha menyakiti pengendara lain. Oke, baik. Dengan permasalahan-permasalahan ini, tentu kita semakin yakin bahwa kondisi anak-anak kita ini tidak baik-baik saja. Kalaupun bukan anak kita yang mengalaminya, lingkungan anak kita sedang mengalami hal ini, Bapak Ibu. Teman sebaya itu adalah lingkungan terdekat bagi anak-anak remaja. Maka kita tidak bisa pandang sebelah mata bahwa, oh, saat ini anak-anakku baik-baik aja kok. Kayaknya nggak masalah, saya tidak tidak perlu memikirkan kasus-kasus ini karena itu cuma oknum, misalnya seperti itu. Saat ini kita bisa berpikir seperti itu, tapi kita tidak tahu siapa nanti yang akan anak-anak kita hadapi begitu di masa depan. Nah, kita lihat secara statistik. Di tahun 2021, beberapa universitas di Indonesia dan juga di luar bekerja sama melakukan survei. Melakukan survei terkait dengan kesehatan mental anak remaja usia 10 sampai 17 tahun. Dan dari 17 dari saya rasa beberapa juta begitu ya rumah tangga yang disurvei, ternyata 17,95 juta remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir.
Dan angka ini kalau disetarakan begitu ya secara rata, maka ini 1 dari 3 remaja Indonesia. Dan yang paling banyak masalah kesehatan mentalnya adalah terkait dengan kecemasan, Bapak Ibu. Kecemasan itu seperti apa sih? Kecemasan itu seperti misalnya eh, ketika berada di depan, ketika berada di sekitar orang-orang lain, dia takut sehingga lebih memilih untuk sendirian saja di rumah. Atau mungkin ketika menghadapi satu tantangan besar, jantungnya tuh sangat berdebar dengan kencang sampai akhirnya sesak nafas dan kemudian pingsan. Itu salah satu contoh masalah yang sudah serius begitu ya, panic attack. Atau misalnya karena kekhawatiran berlebihannya yang tidak rasional membuat anak-anak itu enggan melakukan aktivitas tertentu. Yang padahal mungkin aktivitas itu merupakan hal yang ketika dilakukan itu justru baik untuk si remaja. Nah, ada juga nih 1 dari 20 remaja melaporkan merasa lebih depresi, lebih cemas, lebih merasa kesepian dan lebih sulit untuk berkonsentrasi dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19. Nah, ditambah lagi Bapak Ibu, pandemi kemarin tuh memang menyisakan eh, banyak efek begitu ya, tidak hanya secara kesehatan fisik tapi juga mental. Karena ada masa jeda beberapa waktu di mana anak-anak kita terlepas koneksinya dari lingkungan nyata begitu ya. Mungkin di rumah ada juga yang meskipun berkumpul dengan keluarga tapi tidak cukup terkoneksi dengan orang lain. Sehingga muncullah ini depresi, cemas, merasa kesepian, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah realitas yang terjadi. Nah, apa implikasinya di masa depan? Bapak Ibu, ketika anak-anak kita saat ini sedang rapuh gitu ya mentalnya, maka ketika tidak ada intervensi atau bantuan yang segera kita berikan, permasalahan ini akan terus-menerus ada begitu sampai mereka dewasa. Kita bayangkan ya, di masa dewasa ini tentu tantangan hidupnya lebih besar. Sudah mulai mencari nafkah sendiri, sudah akan mulai berkeluarga. Bagaimana bila anak-anak yang akan menjadi dewasa itu bisa menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab ketika saat ini menghadapi diri sendiri saja sudah tidak sanggup. Mengalami konflik dengan orang lain saja sudah membuatnya putus asa. Nah, kita tentu tidak ingin anak-anak kita berakhir demikian. Nah, mari kita lihat dan kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu, kenapa kok fenomena-fenomena ini terjadi secara masif dan juga sangat-sangat meluas begitu ya? Tidak hanya di kota-kota besar, sudah mulai ada juga nih di eh, beberapa daerah yang tidak sebesar mungkin Jakarta, Semarang, Surabaya, itu juga ditemukan anak-anak yang memiliki masalah kesehatan mental. Boleh Bapak Ibu silahkan sampaikan pendapatnya di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, sebagai orang dewasa, kenapa kok fenomena ini bisa terjadi? Silahkan. Saya biasanya lebih senang diskusi Bapak Ibu, jadi bisa mendengarkan juga pandangan dari Bapak Ibu sekalian. Ini ada dari Ibu Dwi Rahayu, karena banyak orang tua yang abai. Hmm, baik. Oke, nah ini bisa jadi juga karena saat ini banyak orang tua yang juga mulai sibuk begitu ya, sibuk dua-duanya mungkin dari misrawan, peran orang tua yang mungkin belum siap menjadi orang tua. Menarik juga ini ya. Untuk risetnya saya belum baca lebih jauh sih, tapi beberapa orang tua milenial yang saat ini anaknya masih kecil-kecil, itu juga ditemukan bahwa orang tua yang memang ketika menikah itu belum siap menikah, maka ketika mengasuh anak pun dia juga akan kesulitan. Kemudian Pak Andi, mulai hilangnya peran orang tua. Ibu Makwa, menurut saya bisa jadi karena lingkungan dan peran orang tua yang kurang memperhatikan anaknya.
Ibu Dwi tadi menambahkan tidak mau mendengar cerita anak. Baik, ya dari beberapa komentar yang sudah disampaikan, ini banyak yang fokus pada orang tua begitu ya, Bapak Ibu. Nah, menarik nih. Em, kita nanti mungkin bisa ada waktu webinar lainnya begitu ya untuk membahas terkait dengan bagaimana peran orang tua. Tapi eh, beberapa klien-klien saya yang saya temui, kebetulan orang tuanya ini memang dua-duanya bekerja, begitu ya. Karena dua-duanya bekerja dan kemudian sebenarnya sudah memberikan yang terbaik begitu untuk anaknya. Tapi mungkin dari segi kuantitas waktu masih kurang. Tapi apakah benar orang tua yang apa namanya waktunya sedikit untuk anak akan selalu anaknya akan ya menghasilkan anak-anak seperti yang tadi begitu? Ataukah kita akan lebih fokus pada kualitasnya, kualitas interaksinya, meskipun cuma sedikit waktu yang ada antara orang tua dan anak, tapi tetap bisa menghasilkan anak-anak yang bermental tangguh. Nah, ini nanti sepertinya perlu diskusi lebih banyak nih tentang parenting. Nah, cuman tadi ya tidak mau mendengar, mungkin kurang diperhatikan, itu bisa jadi salah satu faktor. Nah, tadi Bu Ma'wa juga menyampaikan lingkungan gitu ya. Nah, lingkungan anak remaja itu banyak, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya soal keluarga. Karena eh, untuk remaja, lingkungannya sekarang sudah bergeser dari lingkungan keluarga inti menjadi lingkungan pertemanan. Nah, mari kita lihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan-permasalahan tadi. Jadi kita eh, bagi begitu ya menjadi faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, untuk faktor eksternal ini berarti faktor-faktor yang berada di luar diri remaja. Ini menurut eh, kajian begitu ya, banyak sekali kajian. Adanya sosial media ini bisa membuat remaja lebih rentan. Kenapa? Karena remaja itu secara natural itu mereka memang sedang senang mengeksplor tentang diri sendiri. Mereka juga senang untuk melihat orang-orang di sekitarnya, untuk mungkin bisa mengcompare gitu ya, mengkomparasikan, membandingkan dirinya dengan orang lain, belajar dari orang lain dan sebagainya. Dan melalui sosial media saat ini tidak terbatas. Perbandingan yang bisa dilakukan oleh remaja itu tidak terbatas. Dia bisa lihat orang di benua manapun. Dia bisa lihat tidak hanya teman-temannya, tapi juga artis-artis yang umurnya sebaya misalnya, influencer, dan eh, informasi yang sangat banyak ini bisa menjadi apa ya paparan yang satu sisi bisa positif dan satu sisi bisa negatif. Itu sosial media. Kemudian dari lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini sebenarnya bisa banyak Bapak Ibu. Bisa style pengasuhan orang tuanya, bisa terkait dengan koneksi antar anggota keluarga. Jadi tidak hanya interaksi saja yang ngobrol, tapi bagaimana koneksinya, bagaimana kemudian interaksi di keluarga itu hangat, saling terbuka, kemudian eh, kondisi ekonomi orang tua dan lain sebagainya itu juga bisa berpengaruh. Kemudian ada lagi hubungan dengan teman sebaya. Tadi Bapak Ibu lihat bahwa eh, dugaan-dugaan yang disampaikan oleh media terkait dengan latar belakang depresi dan juga bunuh diri itu karena bisa jadi karena ada eh, bullying begitu ya dari keluarga dan juga maaf bullying dari teman atau mungkin merasa dijauhi. Dan kemudian eh, yang terakhir ada tekanan sosial. Nah, tekanan sosial ini adalah ketika individu atau si remaja ini mendapatkan pressure begitu dari lingkungannya untuk memenuhi satu harapan tertentu yang mungkin tidak diimbangi oleh kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh remaja ini. Begitu. Misalnya ada tekanan akademik, keharusan untuk mendapatkan nilai bagus di seluruh mata pelajaran.
keharusan untuk mendapatkan nilai sempurna atau ranking yang tinggi, keharusan untuk masuk ke sekolah yang bagus, keharusan untuk jadi PNS, keharusan untuk bla 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 bla. Nah, tekanan-tekanan ini secara tidak langsung bisa juga menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi ketangguhan mental dari remaja. Nah, ini adalah faktor eksternal di luar yang bisa jadi kita tidak bisa kelola semuanya begitu ya. Utamanya kalau remaja sendiri, remaja itu sendiri yang mengelola. Nah, ada lagi faktor internal. Nah, faktor internal ini berarti dari dalam diri remaja. Nah, yang pertama adalah pandangan diri yang negatif. Jadi ditemukan bahwa kalau konsep psikologisnya itu self esteem gitu ya. Jadi keberhargaan diri. Ketika remaja ini merasa bahwa dirinya itu tidak cukup baik, dia tidak worth it gitu ya, tidak berharga, ini sangat-sangat bisa membuat tekanan sedikit saja, stres sedikit saja, itu bisa membuat mereka rapuh gitu. Kenapa kok bisa ada pandangan diri negatif? Ini bisa banyak hal. Bisa jadi karena terus-menerus mengkritik diri, terus-menerus mendapatkan kritikan dari luar, atau mungkin apa ya? Dia tidak punya dia punya standar yang salah begitu dalam melihat diri. Oh, mungkin diri yang bagus itu yang cantik. Tadi ya berdasarkan standar sosialnya, maka ketika dia merasa dia tidak cantik, maka dia sudah merasa bahwa seluruh dirinya itu tidak baik begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tidak percaya diri. Nah, tidak percaya diri di sini berarti tidak memiliki keyakinan akan kemampuannya dalam menyelesaikan satu tantangan atau permasalahan. Ketika remaja ini tidak yakin dengan kemampuan yang dimiliki, nah ini sangat-sangat bisa membuat ia mudah merasa hmm, menyerah begitu ya ketika dihadapkan dengan tantangan atau situasi yang baru. Kemudian tidak percaya diri ini juga berkaitan dengan nggak pede di lingkungan sosial, tidak pede dengan kemampuan dia untuk membangun pertemanan, nggak pede untuk bergabung dengan satu kelompok pertemanan. Kemudian yang lainnya adalah kepribadian yang perfeksionis. Jadi karakter-karakter ini sebenarnya Bapak Ibu seluruhnya ini bisa berkontribusi begitu pada ketidaktangguhan mental gitu ya atau kerentanan mental pada remaja. Nah, untuk yang perfeksionis ini kita bisa lihat perfeksionisnya yang berlebihan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ketika dia sudah punya satu standar tinggi, dia akan memaksakan standar itu ke dirinya sendiri. Dan kalau misalnya realitasnya tidak sesuai standar, ya maka dia akan stres, akan cemas. Sama juga standar ini dia tetapkan pada lingkungan. Dia perfeksionis ketika misalnya berteman. Yang namanya temenan itu ya harus saling cerita. Sehingga ketika ada temannya yang tidak mau cerita, itu sudah membuat dia cemas dan stres dan dia merasa temanku nggak worth it misalnya. Temanku tidak menjadi teman yang sejati dan teman yang baik. Karena dia tanpa sadar punya standar yang dia tetapkan ke orang lain dan lingkungannya untuk hidupnya. Nah, yang terakhir, faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan-permasalahan tadi adalah tidak memiliki prinsip atau value yang dipegang. Nah, di sini contohnya adalah remaja-remaja yang hanya bisa ikut-ikutan saja. Kenapa kok keliti itu sangat berkembang? Karena ternyata awalnya yang penting bagi mereka adalah diterima oleh lingkungan. Dan ketika di sekolah dia nilainya jelek, dimarahin guru, dia tidak diterima. Di rumah, dia pulang ke rumah, orang tuanya juga abai begitu dengan dia merasa tidak diterima. Ternyata lingkungan kelitihnya itu, remaja-remajanya itu, menerima dia apa adanya begitu. Dan itu memenuhi kebutuhan dia dan akhirnya ya sudah dia ikut saja apa yang diminta oleh geng kelitihnya, geng eh, geng remaja nakalnya gitu ya. Karena apa? Karena dia belum punya prinsip atau value yang dipegang gitu. Nah, ketika kita memahami adanya faktor internal dan eksternal ini, kita bisa memosisikan diri untuk melihat mana
hal yang bisa kita modifikasi, mana hal yang bisa kita upayakan, dan mana hal yang bisa kita bantu untuk anak-anak kita. Nah, ini tadi gambarnya ya Bapak Ibu. Jadi ada kerentanan individu. Jadi kalau kita amati, ada remaja-remaja yang memang cenderung rendah diri, cenderung nggak pede, cenderung perfeksionis. Ketika ada kerentanan ini ditambahkan dengan kondisi keluarganya juga tidak mendukung, begitu ya tadi, eh, orang tuanya keras, militer, tidak pernah memfasilitasi kesempatan untuk ngobrol bersama, adanya trauma masa kecil, mungkin ada kekerasan di dalam keluarga, tidak ada koneksi karena semuanya kalau kumpul ya pegang HP dan sibuk sendiri-sendiri. Kemudian ditambah lagi anak-anak remaja kan pasti mencari nih dari teman-teman sebayanya. Ternyata di lingkungan teman sebaya dia juga ada penolakan, ada bullying, kemudian ada ini tadi yang saya kurang menjelaskan ya, school climate. Jadi ternyata di lingkungan sekolahnya juga tidak mendukung. Sekolahnya hanya fokus pada yang penting naik kelas, nilainya bagus, bisa masuk SMA bagus gitu kan. Bisa masuk kampus yang bagus. Kebijakan di sekolahnya hanya berfokus pada ranking sekolah, hanya berfokus pada akreditasi yang tidak benar-benar melihat siswa ini tuh butuhnya apa gitu. Hal-hal yang tidak mendukung di sini akan semakin menguatkan risiko kesehatan mental bagi remaja. Ada distress gitu ya, stres emosional, kemudian ada kecemasan, dan juga ada depresi. Semuanya ini saling terkait Bapak Ibu, tapi kalau dalam konsepnya di psikologi, satu saja yang kita modifikasi itu pasti akan berdampak pada hal lainnya. Kita modifikasi lingkungan keluarga akan berdampak pada individu. Individunya nanti yang akan dikuatkan, mentalnya akan berdampak juga. Lingkungan sekolah, lingkungan teman sebaya yang akan dimodifikasi, itu nanti juga akan membantu begitu untuk mengurangi risiko kesehatan mental. Jadi sebenarnya positif side-nya adalah banyak cara yang bisa kita tempuh untuk membantu anak-anak kita. Tentunya cara yang komprehensif begitu ya, yang menyeluruh akan lebih baik dan lebih cepat dampaknya. Nah, saya mengutip begitu ya dalam tulisannya Imam Muhammad Said Ramadan Al-Buti di bukunya Islam and the Problem of the Youth. Jadi Islam dan permasalahan pada pemuda. Jadi sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh peneliti yang berusaha untuk mencari tahu begitu akar permasalahan dari remaja kita tuh apa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan beliau kemudian mencoba menyarikan begitu ya, mensintesiskan gitu ya, atau mencari lebih dalam lagi tentang akarnya itu apa. Ternyata menurut beliau, akarnya adalah ada ketidakkonsistenan di dalam pendidikan di komunitas muslim itu sendiri begitu, dan itu akhirnya memengaruhi masalah pemudanya. Apa sih yang dimaksud dengan ketidakkonsistenan? Nah, ketidakkonsistenan itu seperti ini contohnya Bapak Ibu. Saat anak kita masih kecil, kita doanya itu kan pasti, atau misalnya anak baru lahir begitu ya. Doanya adalah semoga menjadi anak yang solih solihah gitu kan. Menjadi anak solih solihah, penyejuk hati, keluarga, bisa berkontribusi untuk umat dan lain sebagainya. Nah, tapi Bapak Ibu, kita tidak menyiapkan diri kita untuk menyiapkan anak-anak untuk bisa solih solihah seperti itu. Mungkin kita masukkan ke TPQ gitu ya untuk belajar Al-Quran. Kita masukkan sekolah Islam untuk dia belajar bahasa Arab, belajar akidah, belajar akhlak. Tapi apakah dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan sehari-hari di rumah maupun di sekolah, kita benar-benar menghayati uh, pendidikan Islam itu sendiri? Menghayati apa yang kita
ajarkan begitu ke anak-anak kita. Sudah bisa baca Quran di TPQ, apakah kemudian kita benar-benar membuat anak itu atau mendorong anak untuk paham kenapa sih kok belajar Quran gitu. Jadi tidak konsistenan ini kemudian yang akhirnya membuat apa ya nilai-nilai yang masuk itu setengah-setengah begitu Bapak Ibu. Akhirnya anak-anak kita ketika di satu sisi optimis, ya saya yakin pasti permasalahan apapun di dunia Allah pasti bantu. Tapi di sisi lain ketika dia dihadapkan dengan permasalahan, dia merasa terjebak gitu. Aku nggak tahu nih harus cari cara keluarnya seperti apa. Dan akhirnya silet-silet tangan gitu. Karena tidak terinternalisasi gitu. Ada juga misalnya kita meminta eh, anak-anak untuk tidak menonton tontonan, oh tidak untuk menutup aurat. Untuk menutup aurat, tapi kita ketika jalan-jalan begitu ya, atau apa istilahnya, ya menonton tontonan itu kita sangat toleran terhadap buka-buka aurat begitu. Jadi ketidakkonsistenan ini tuh membuat anak tidak konsistenan yang kemudian tidak dijelaskan begitu ya. Ini membuat anak jadi bingung dan dia tidak akhirnya tidak punya prinsip kokoh yang membuat dia tahu bahwa oh kalau ada masalah aku akan cari ke sini seperti itu. Karena dia akan merasa bahwa ya masih beda-beda begitu. Ya, aku harus tutup aurat, tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya aku nonton tontonan yang buka aurat. Ya, karena orang-orang di sekitarku seperti itu gitu. Dan juga misalnya kita mengajarkan untuk anak-anak, untuk para remaja itu bersyukur begitu terkait dengan apapun yang diberikan Allah kepadanya, tentang kelebihan dan juga kekurangannya. Tapi di sisi lain kita menuntut anak-anak untuk bisa pintar di segala mata pelajaran. Jadi matematika, kalau misalnya nilainya jelek, kita akan ah, disidang gitu ya misalnya ya. Kenapa kok bisa nilainya jelek? Atau mungkin kita tidak, bukannya komplain kalau nilai jelek deh. Mewajibkan anak-anak untuk bisa hebat di seluruh mata pelajaran itu sendiri pun juga merupakan ketidakkonsistenan dari pemahaman kita bahwa seluruh manusia itu punya kelebihan dan kekurangan dan ya tidak bisa disamakan begitu semuanya. Begitu. Nah, ini harapannya bisa dipahami nih ketidakkonsistenan ini dan akan menjadi dasar evaluasi kita dalam memberikan pendidikan ke depannya. Apakah masih ada kontradiksi? Apakah masih tidak konsisten? Apakah kita hanya setengah-setengah, cuman fokus pada ritualnya saja tapi tidak dalam pemaknaan dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini ya tadi yang sudah sedikit saya bahas. Jadi pendidikan yang diberikan saat ini bukan lagi bertujuan untuk mencari kebenaran hakiki yang akan mengantarkan seorang hamba semakin mengenal Tuhan. Namun saat ini pendidikan diarahkan pada kesuksesan materialistik. Tujuannya apa? Tujuannya biar kuliah, biar bisa kerja, biar bisa cari uang. Hanya untuk bagaimana agar bisa bersaing di kancah global dan menjadikan peradaban barat menjadi acuan keilmuan. Nah, ini hal yang tanpa sadar kita acu Bapak Ibu. Pada dasarnya, anak-anak remaja itu punya kekuatan yang sangat besar. Apa nama kekuatannya? Kekuatannya adalah curiosity atau keingintahuan. Mereka itu semangat untuk mencari tahu tentang jawabannya itu besar sekali, Bapak Ibu. Kalau sekarang kita lihat remaja-remaja kita sangat hebat dalam menggunakan teknologi, salah satu dorongannya adalah ya karena itu keingintahuan mereka itu besar untuk belajar, untuk mencari kebenaran, dan kemudian kita hadir, gitu ya, sistem pendidikan kita hadir untuk mengkat semangat untuk mencari kebenaran itu. Ini nih sudah saya kasih tahu, tokoh ini bilang A gitu kan. Ya itu yang kita pelajarin. Padahal sebenarnya mungkin besok tokoh A ini akan dibantah oleh tokoh B dan tokoh C dan lain sebagainya. Dan karena kita menjadikan peradaban barat menjadi acuan keilmuan, ya maka tidak akan ada
selesainya. Begitu. Ini yang perlu menjadi bagian dari evaluasi kita. Nah, sekarang kita beralih ke ketangguhan mental. Jadi tadi kita membahas tentang masalahnya itu apa sih, masalah yang saat ini terjadi dan sumber-sumber dan akar-akarnya. Dan kita lihat apa sih yang dinamakan dengan ketangguhan mental. Jadi ketangguhan mental ini saya mengambil dari Barat ya Bapak Ibu, tapi nanti akan kita sesuaikan begitu dengan konteks kita. Nah, yang dinamakan bermental tangguh itu ketika aspek pertama yaitu tantangan itu dipenuhi. Jadi orang yang tangguh mentalnya adalah orang yang siap dan mampu menghadapi dan mengelola tugas yang menantang. Kebalikannya, yang tidak tangguh adalah yang ketika menghadapi tugas yang menantang memilih untuk menyerah. Begitu. Jadi melihat tugas yang sulit itu sebagai tantangan, bukan penghambat. Kemudian yang kedua, aspeknya adalah komitmen. Jadi bagaimana individu ini tekun untuk menyelesaikan tugas dengan baik, meskipun dihadapkan dengan masalah dan juga hambatan. Jadi tidak hanya melihat eh, kesulitan sebagai tantangan gitu ya, hal baru menjadi tantangan, tapi juga mampu istiqomah sampai tugas itu selesai. Yang berarti kebalikannya adalah orang yang tidak konsisten dalam menyelesaikan tantangan, yaitu yang mudah menyerah, ya Bapak Ibu. Itu yang kebalikannya. Mudah menyerah ini bisa banyak sekali bentuknya. Bisa akhirnya ditinggalkan tugasnya, tidak diselesaikan. Bisa kemudian dia memilih untuk diam diri di rumah, tidak mau bertemu dengan orang lain. Bisa juga dengan akhirnya dia mengalihkan ke kegiatan yang lebih menyenangkan, seperti main game, dan lain sebagainya. Nah, kemudian aspek ketiga adalah kontrol. Jadi sejauh mana anak kita, remaja-remaja kita, itu memandang hasil bergantung pada usaha mereka sendiri dan kemampuan mereka untuk mengelola emosinya. Nah, penekanannya adalah kalau di Klook ini ya, Pak Klook ini merasa bahwa anak yang me- mengakui bahwa ada hal-hal ketika dia bisa sukses menyelesaikan tugas itu karena usaha dirinya sendiri, bukan karena kebetulan, itu yang dinamakan dengan tangguh mental. Jadi dia merasa bahwa ya aku bisa karena memang aku berusaha begitu, bukan karena kebetulan. Hanya saja kita sebagai seorang muslim begitu ya, kita punya keyakinan yang berbeda bahwa iya kita berikhtiar, tapi di sisi lain apa yang ditetapkan pada kita yaitu hasilnya baik atau buruk di mata kita itu pasti selalu baik di mata Allah begitu. Jadi kontrolnya adalah lebih ke usaha kita bukan ke hasilnya. Dan kemudian ada juga tentang kontrol kemampuan atau mengelola emosi. Nah, ini bagaimana anak-anak ini mampu eh, mengenali begitu ya emosinya. Dia sadar apa saja yang bikin dia senang, dia sadar apa saja yang membuatnya marah, sadar apa yang membuatnya sedih, dan bisa mengelola bagaimana ekspresi emosinya. Oh, aku kayaknya tersinggung deh waktu dikata-katain sama temanku. Tapi aku memilih ekspresinya bukan dengan membalas, misal, atau balik eh, teriak-teriak dan ngata-ngatain, tapi aku memilih untuk eh, menyampaikan bahwa aku tersinggung. Dan aku harap kamu tidak seperti itu, misalnya seperti ini namanya mengelola emosi. Jadi bukan berarti nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, nggak boleh marah, tapi dia bisa mengelola ekspresi emosinya agar tidak eh, menjadi penyakit untuk diri sendiri maupun bahaya untuk orang lain. Nah, kemudian kepercayaan diri yaitu yakin pada kemampuan dan kepercayaan diri interpersonal, merasa percaya diri dalam mencoba tugas baru atau sulit, dan merasa percaya diri dalam situasi sosial. Jadi ada tiga aspek percaya diri nih Bapak Ibu. Yang pertama, percaya diri terkait dengan kemampuan dirinya. Yang kedua, percaya diri dalam berinteraksi begitu dengan orang lain.
Nah, jadi kita lihat bahwa salah satu masalah risiko kesehatan mental itu adalah tidak percaya diri begitu ya, self efikasi yang rendah bahasanya. Nah, berarti kebalikannya, yang punya mental tangguh itu yang dia punya kepercayaan diri. Dia yakin atas apa yang diberikan pada dia, potensi-potensinya, dan juga dia mengerahkan upaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Ini adalah 4 hal yang kalau misalnya nanti kita bisa bantu begitu ya, kita bisa kuatkan, bisa melalui hal-hal ini. Nah, baik. Kalau dari tadi definisi dan aspek ketangguhan mental, Bapak Ibu di sini kira-kira sudah bantuan seperti apa yang kira-kira dibutuhkan untuk membuat anak-anak kita tangguh secara mental? Dan apa yang mungkin pernah diberikan oleh Bapak Ibu, upaya-upaya yang dilakukan untuk menguatkan mental anak-anak kita? Boleh silahkan bisa dikomentar di chat. Adakah yang mau share Bapak Ibu? Kira-kira apa ya bantuan yang bisa kita berikan ya kepada anak-anak kita? Belum ada? Penasaran untuk slide selanjutnya? Baik, mungkin sambil menunggu kita lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang bisa kita upayakan begitu ya. Yang mudah dari mungkin saya sampaikan yang paling mudah adalah dampingi anak untuk mengenal dirinya sendiri. Nah, kenapa kita mulai dari mengenal diri? Karena ketika dia mengenal dirinya sendiri, dia akan menghargai begitu segala kelebihan dan juga mengelola kekurangan yang dimiliki. Dia tahu bahwa aku itu, misalnya saya itu Zahra dan saya itu berbeda dengan kakak adik, ibu bapak, dan teman-teman saya. Dan itu nggak apa-apa. Ini akan membantu untuk mereka terhindar dari risiko tadi, komparasi sosial atau perbandingan sosial. Lihat di sosmed, kok kayaknya temanku jalan-jalan terus ya, aku enggak. Itu tidak lagi menjadi hal yang menakutkan untuk mereka. Karena mereka tahu value-nya, karena mereka tahu kelebihan mereka ada di hal lain. Dan tidak perlu sama itu nggak apa-apa. Aku kok nggak bisa matematika ya, kayaknya susah banget. Tapi kok kayaknya temanku gampang banget dapat nilai bagus di matematika. Aku merasa paling bodoh di kelas. Nah, ketika dia mengenal diri secara utuh, dia akan menyadari bahwa, oh ternyata aku tuh nggak bisa matematika karena kayaknya aku tuh perlu latihan. Nggak bisa kalau cuma diajarin aja sekali langsung paham. Aku harus latihan 2 kali. Dan mungkin temanku berbeda, temanku bisa sekali langsung paham. Tapi di sisi lain, kalau aku belajarnya bahasa, aku bisa lebih cepat paham dibandingkan dengan matematika. Gitu. Jadi tidak lagi kemudian dia berpikir bahwa dirinya buruk begitu ya. Hanya karena beda dengan orang lain. Nah, sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita bantu dengan cara lihat anak sebagai dirinya dan juga sebagai seorang hamba begitu ya, yang tidak bisa kalau melakukan semuanya sendiri. Saya rasa ini penting karena Bapak Ibu, saya spill sedikit ya tentang eh, kekurangan di ilmu psikologi yang saya pelajari, yang asalnya adalah dari Barat. Ilmu psikologi itu sangat menekankan pada diri, tentang keberhargaan diri, tadi ya tentang kepercayaan diri, tentang mengenal diri, tentang memaafkan diri. Tapi masih ada bolong yang belum bisa dipecahkan begitu oleh ilmuwan-ilmuwan psikologi barat, yaitu adalah ketika menyadari bahwa mengandalkan diri sendiri itu tidak selalu bisa berhasil. Karena tadi namanya juga manusia itu pasti punya kekurangan.
Manusia tidak bisa mengontrol seluruh hal di dalam diri. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai seorang Muslim menambahkan kenalannya nggak cuma tentang diri, tapi kenalan sebagai kita sebagai hamba Allah gitu. Sebagai hamba yang tahu bahwa ada hal-hal di luar diri yang tidak bisa kita kontrol. Nah, di sini kita akan mengajarkan mereka tentang toleransi terhadap ketidakpastian, tentang penerimaan saat hasil di luar kontrol kita. Hasilnya sesuai dengan harapan atau tidak, yaitu adalah realitas dan nggak apa-apa. Tetap ada hal yang bisa dipelajari. Bukan berarti kemudian kita gagal. Nah, ini adalah penghayatan sebagai hamba begitu ya. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita 100%. Nah, ini akan mengurangi risiko rendah diri, insecure, dan mudah galau dengan masa depan. Karena kita tahu bahwa eh, masa depan itu di luar ranah kita, tapi kita bisa mengupayakan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Gitu. Dan bisa mengupayakan apa ya, amal baik begitu, untuk kebaikan di masa depan. Ini yang pertama mengenal diri. Kemudian yang kedua adalah memberi tanggung jawab. Nah, siapa di sini Bapak Ibu yang eh, masih ada perasaan nggak enak atau mungkin kasihan kalau minta tolong ke anaknya atau memberikan tanggung jawab ke anaknya. Nah, tetap ternyata Bapak Ibu memberikan tanggung jawab itu penting untuk pendidikan, sangat-sangat penting. Apa saja tanggung jawab yang bisa kita berikan? Tugas-tugas yang menantang, yang mendorong kemandirian. Dan kemudian kita juga sebagai orang dewasa siap untuk memberikan feedback. Nah, ini nanti yang akan kita ajarkan juga di sekolah kita, begitu ya, di HIBS, insya Allah. Jadi, dalam keseharian, tanggung jawab yang diberikan itu maknanya adalah untuk membuat mereka punya sense of autonomy, punya perasaan bahwa, oh, aku mampu begitu menyelesaikan satu masalah dan aku mampu membuat keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab atas hasil dari keputusan tersebut. Anak-anak tidak akan belajar caranya tanggung jawab kalau dia tidak pernah diberi. Seperti contohnya Bapak Ibu misalnya diberikan amanah untuk menyelenggarakan buka puasa bersama misalnya. Mengundang selain anak-anak di boarding, mengundang warga sekitar. Nah, ini kan menantang ya, dan kalau mereka berhasil untuk menyelesaikan tantangan ini, pasti ada perasaan bangga juga karena, wah, aku bisa nih, kami bisa bersama-sama merayakan Ramadan begitu dengan warga sekitar, saling berbagi, dan lain sebagainya. Dan nanti orang dewasa sekitarnya juga bisa memberikan feedback kalau ada kekurangan dan juga memberikan apresiasi ketika ada kebaikan yang sudah dilakukan. Nah, ini menjadi pembelajaran yang saya rasa nilainya lebih besar dari sekedar mengajarkan tentang aljabar gitu Bapak Ibu. Ini nanti akan sangat berguna untuk mereka di masa depan. Dan dengan memberi tanggung jawab Bapak Ibu, kita memberikan kesempatan anak-anak untuk melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan. Bayangkan kalau dari kecil semuanya sudah diselesaikan oleh orang dewasa. Ada konflik dengan teman sebaya, yang maju orang tuanya, yang menyelesaikan orang tuanya. Kapan anak-anak kita akan belajar untuk menghadapi masalah, menghadapi konflik? Mungkin awalnya dia akan takut gitu ya menghadapi konflik, tapi lama-lama dia sudah akan semakin matang dalam menghadapi permasalahan dan juga mencari solusi yang terbaik lewat tanggung jawab. Nah, kemudian menanamkan nilai. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Nilai yang kita tanamkan ini, nilainya jangan yang berubah-ubah. Berikan prinsip-prinsip yang fundamental begitu ya, yang meskipun ada era gadget, ada era AI, ada era otomatis, era apapun, itu nilai ini tetap selaras dan uh, kokoh begitu ya Bapak Ibu. Inilah pegangan kita. Dan penanaman nilai itu memang tidak bisa bila hanya lisan, bila hanya disampaikan dalam pelajaran,
dinasehati saja itu tidak bisa, Bapak Ibu. Remaja itu belajar dari contoh, dari praktik langsung. Mereka harus mengalami. Mereka tidak hanya menggunakan satu indera, mendengar saja, melihat saja, tapi semuanya harus distimulasi. Itu yang paling efektif untuk pembelajaran. Nih, contoh perilaku orang dewasa di sekitarnya. Ketika kemudian kita mengajarkan adab, gitu ya, tapi orang dewasa yang mengajarkan adab tidak menjalankan apa yang diajarkan, nah ini tidak akan menjadi nilai yang tertanam untuk anak-anak. Kita perlu membangun budaya yang selaras dengan nilai-nilai tersebut. Mulai dari di rumah, tanamkan budaya dengan dasar nilai tersebut, di sekolah juga demikian. Dan ketika tidak ada kontradiksi, harapannya nanti benar-benar bisa tertanamkan pada anak. Nah, kemudian ada lagi nih, ini secara operasional ya Bapak Ibu, mendorong perilaku prososial. Apa itu perilaku prososial? Jadi perilaku prososial ini adalah perilaku yang contohnya adalah eh, membantu orang lain, berbagi kepada orang lain, tolong menolong, dan juga bekerja sama. Nah, apakah kita saat ini secara sadar memfasilitasi anak-anak kita untuk melakukan hal ini? Atau ya kita hanya fokus anak-anak kita untuk fokus ke dirinya sendiri saja? Pokoknya fokus belajar, fokus les, gitu kan? Bisa A, B, C, D. Nah, terus kapan dong kita memfasilitasi mereka untuk melakukan perilaku prososial? Nah, ini harus secara sadar dihadirkan Bapak Ibu. Saya sangat ingat sekali dulu waktu saya SMP begitu ya, di SMP yang saat itu kepala sekolahnya adalah Pak Sifin, sangat banyak kegiatan yang mendukung fasilitasi perilaku prososial. Kami melakukan bakti sosial, kemudian kami sering begitu ya, eh, bakti sosial keliling sekitar warga, kemudian banyak kegiatan organisasi yang memfasilitasi kita untuk saling bekerja sama dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang juga akan ditanamkan di, insya Allah di sekolah kami, begitu, untuk mendorong perilaku prososial. Apalagi ini nanti boarding, insya Allah ada banyak kesempatan untuk menumbuhkan jiwa-jiwa prososial. Perilaku itu ketika ditanamkan terus-menerus atau dilakukan terus-menerus, nanti lama-lama akan menjadi karakter Bapak Ibu. Jadi meskipun nanti dia akan uh, tumbuh dewasa dan merantau begitu ya di lingkungan yang baru, insya Allah ini akan sudah jadi kebiasaan untuknya saling membantu. Nah, kemudian uh, ada lagi lingkungan sekolah yang mendukung. Nah, lingkungan sekolah yang mendukung karena anak remaja ini waktunya lebih banyak dihabiskan di sekolah dibandingkan dengan di rumah, jadi sangat esensial begitu ya. Apa saja sih kata literatur begitu ya yang mendukung untuk ketangguhan mental? Yang pertama adalah dukungan dari guru. Nah, guru itu bukan sekedar pengajar, bukan sekedar orang yang menyampaikan materi selesai. Guru itu mendidik. Mendidik itu bukan hanya masalah tadi transfer knowledge saja tidak, tapi juga menanamkan karakter. Nah, guru yang bisa menanamkan karakter ini berarti cukup dekat dengan anak. Dia bisa paham karakternya remaja, bagaimana mendekati remaja, bagaimana mendukung dan melihat remaja ini seutuhnya tadi. Ada yang kekurangannya di sini, kelebihannya di sini, ada karakter-karakter yang berbeda, dan itu dihargai. Ketika sudah dekat, maka sangat mudah sekali untuk menanamkan nilai-nilai baik kepada remaja. Nah, kemudian ada juga pembelajaran yang menarik. Jadi pembelajaran tidak cuma monoton begitu ya. Kalau misalnya semuanya dipaksa eh, belajarnya hanya duduk mendengarkan lecture saja, padahal ada anak-anak yang dia lebih visual mungkin ya. Dia dia lebih nyambung ketika ada contoh-contoh gambar atau diskusi film atau mungkin nanti praktek. Nah, itu ketika dipaksa hanya duduk mendengarkan saja ya maka akan mudah sekali dia bosan dan juga jadi tidak merasa tidak bermakna begitu di dalam kelas.
Nah, juga ada minimnya distraksi. Nah, minimnya distraksi ini tadi terkait dengan apa sih fokus yang diberikan, budaya yang ditanamkan di dalam sekolah, apa fokusnya adalah eh, banding-bandingin style, meskipun pakai seragam, tapi oh ada tuh dia pakai seragam, tapi stylenya keren, pakai kardigan misalnya. Oh, ada nih temanku lainnya kayaknya sepatunya ganti-ganti terus dan lain sebagainya. Nah, jadi ini distraksi ya Bapak Ibu. Jadi sekolah itu fokusnya tadi untuk pendidikan, penanaman nilai, pengembangan potensi minat bakat, atau sekedar hal-hal remeh-temeh seperti geng-gengan, seperti perbandingan rasa sosial, dan lain sebagainya. Itu namanya distraksi. Atau mungkin distraksi ke guru-gurunya, begitu ya. Distraksi, em, ya tadi, hanya fokus untuk ngajar aja, kemudian mengerjakan hal lain. Nah, ini, kesemua ini itu mendukung perkembangan ketangguhan mental. Nah, baik, kayaknya kita sudah sampai di akhir begitu ya untuk kesimpulan. Jadi Bapak Ibu, itu tadi hanya beberapa saja yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa begitu ya, orang tua dan juga guru yang mendampingi anak-anak remaja. Dan kita perlu pahami bahwa menyiapkan remaja bermental tangguh itu tidak hanya perihal satu dua mata pelajaran atau satu dua nasihat. Pendampingannya itu harus menjadi sebuah cultural niche. Jadi ini harus dibentuk di dalam sistem komunitas, harus membudaya, di mana seluruh elemen komunitas berkontribusi untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan yang tangguh. Gitu. Jadi tidak hanya disampaikan lewat lisan, tapi dilakukan oleh seluruhnya nilai-nilai ini, ketangguhan ini, begitu. Penghargaan terhadap kurang dan lebih, fasilitasi tanggung jawab, menantang tantangan, menghargai, memberikan apresiasi sehingga mereka lebih percaya diri dan lain sebagainya. Dan insya Allah nilai-nilai ini pula yang akan ditanamkan di SMP Hikmah International Boarding School. Meskipun kita namanya International Boarding School, jangan khawatir Bapak Ibu, kita sangat menghargai begitu ya potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak, apalagi beberapa dari kami ada backgroundnya dari psikologi begitu, dan insya Allah akan memberikan pendidikan yang tidak hanya sekedar belajar target untuk masuk SMA bagus, kuliah bagus, kerja jadi PNS, kerja tetap gitu ya, tapi menjadikan anak mengenali dirinya sendiri, memaksimalkan potensinya, dan menjadi insan yang tangguh dan juga bertakwa, dan juga memberikan manfaat dan kontribusi untuk sekitarnya. Begitu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Zahra telah menyampaikan materi yang sangat menarik ya tentang bagaimana membentuk tangguhan mental remaja kali ini, bahwa tadi banyak sekali poinnya sebetulnya ya, kalau mau saya rangkum, tapi salah satunya adalah selain keluarga dan juga sekolah atau lingkungan cultural niche ya, yang mendukung bagaimana tumbuh kembang kesehatan mental, ketangguhan mental sehingga remaja itu sanggup untuk menghadapi tantangan-tantangan di dunia nyata gitu ya. Nah, eh, ini menarik sekali ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan bisa disampaikan di kolom chat. Tapi mungkin sebagai awalan, saya ingin me- merangkum dan sekaligus menanyakan gitu ya. Berarti tadi kalau dari yang disampaikan Mbak Zahra bahwa salah satu penyebab gangguan atau problem mental itu bisa dilacak dari mungkin kerentanan, vulnerability, kerentanan dari orang itu sendiri. Mungkin ada bawaan dari orang tua, terus kemudian dikombinasikan dengan trauma dari keluarga mungkin, entah di masa pengasuhan atau waktu kecil, terus kemudian ditambah dengan mungkin bullying dari teman-temannya waktu di SD, SMP, gitu-gitu ya. Nah, berarti kira-kira dalam institusi pendidikan penting nggak menurut Mbak Zahra untuk melakukan screening awal terhadap eh, apa namanya masalah kesehatan mental dari remaja tersebut sehingga apakah itu bisa atau penting untuk dilakukan sehingga bisa atau eh, mengoptimalkan proses kegiatan belajarnya gitu ya.
Dan apakah itu possible kira-kira kalau dilakukan dalam institusi pendidikan? Baik, terima kasih Kak Tio pertanyaannya. Betul. Jadi kalau dalam prinsip ada namanya diatesis stres model, gangguan mental, khususnya yang sudah sampai gangguan begitu ya, itu tidak akan terjadi ketika tidak ada kerentanan. Nah, kerentanan ini bisa muncul dari genetis begitu ya. Memang mungkin temperamental orangnya dan juga orang tuanya juga temperamental, kakek neneknya temperamental, dan bisa dibuktikan begitu ya dari perjalanan hidupnya dari kecil. Plus ditambah ada eh, stresor gitu ya. Jadi ada permasalahan. Jadi tadi sudah rentan, kemudian ada stresor, yaitu dibully, kemudian menghadapi masalah adverse childhood kalau bahasanya. Jadi masalah-masalah yang berat begitu ya semasa kecilnya, nah bisa ended up kesehatan mental. Dan menurut saya screening itu baik. Screening itu baik untuk kemudian akhirnya kalau kita berkaca di institusi pendidikan begitu ya, guru-guru itu bisa memosisikan diri begitu ya untuk mengatur bagaimana pendekatan terhadap anak ini dan bisa mungkin memberikan bantuan yang tepat. Barangkali misalnya sudah sampai gangguan, maka ya ada pendampingan ekstra begitu dari konselornya, guru BK-nya ya kalau seperti ini. Tapi kalau misalnya masih rentan, oh ya mungkin nanti bisa kita pertemuan tambahannya tidak terlalu banyak. Nah, tapi yang perlu kita tekankan adalah Bapak Ibu untuk melakukan pemetaan awal begitu ya untuk kondisi anak, kita tidak hanya melihat kekurangannya saja, tapi kita juga melihat kelebihannya dan kekuatannya gitu. Jadi akan whole gitu ya. Saya bisa bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu orang tua murid begitu ya mendapatkan hasil screening masalah kesehatan mental, waduh, anakku kok ternyata cemas nih, anakku ternyata eh, apa namanya kecenderungan depresi, pasti akan kepikiran juga. Tapi kalau misalnya kita imbangi dengan seluruh dinamika anaknya, ya, dia memang cukup perfeksionis, makanya mudah cemas kalau ada salah. Tapi di sisi lain, dia punya keingintahuan yang tinggi, khususnya di bidang sains misalnya. Nah, kita bisa push nih di bagian sini dan juga bisa kelola yang masih kurang. Begitu Kak Tio, mungkin pandangan kami. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Baik, silakan Bapak Ibu, rekan-rekan di sini boleh bertanya. Mungkin ada pengalaman pribadi sebagai pendidik mungkin atau sebagai orang tua menghadapi apa permasalahan mental remaja. Silahkan kalau ada yang mau sharing, berdiskusi, menanyakan, monggo. Ada. Oke, kalau saya nanya nanya sedikit lagi, Mbak Zahra. Berarti gimana cara kita, kalau tadi kan ada langkah untuk pencegahan atau pendidikan atau ya pendidikannya gitu. Tapi kalau screening screening awal itu gimana, Mbak? Mengetahui mungkin melihat tanda-tanda walaupun ini mungkin tidak tidak apa namanya tidak harus dijadikan diagnosis untuk anu ya, tapi eh, gimana kemudian kita bisa men-screening atau mengetahui tanda-tanda anak-anak yang mungkin dia punya potensi seperti ini atau murid kita yang punya potensi seperti ini. Baik, nah ini mungkin bekal untuk Bapak Ibu pendidik begitu ya, dimanapun Bapak Ibu saat ini diberikan amanah untuk melihat kerentanan atau mungkin deteksi dini kalau bahasa kami itu kita bisa lihat dari nonverbal behavior atau eh, apa ya, perilaku nonverbalnya gitu ya. Em, titiknya adalah cari perubahan, perubahan dari perilaku, kebiasaan, dari kegiatan sehari-hari yang sifatnya ekstrim ketika kita bandingkan dengan kebiasaan sebelumnya, perilaku sebelumnya, atau dibandingkan dengan umumnya anak-anak seumuran itu tuh perilakunya seperti apa. Nah, kalau misalnya itu berbeda dan itu ekstrim, nah maka kita sudah mulai curiga begitu. Ada hal yang tidak baik-baik saja dari
anak-anak kita. Gimana caranya tahu bahwa ini ada perubahan? Ya tidak akan bisa diketahui kalau kita tidak pernah mengamati anak-anak ini, begitu kan ya? Kita ya akan merasanya biasa aja karena kita pun nggak tahu sehari-harinya seperti apa. Nah, ini dimungkinkan saya rasa untuk em, sekolah sekolah dengan jumlah murid yang tidak banyak begitu ya, dan mungkin ada wali kelas atau mungkin guru yang diassign untuk mengajar beberapa mata pelajaran saja di beberapa kelas untuk mengamati ini anak biasanya nanya terus gitu kan di kelas, tapi kok tiba-tiba dia beberapa waktu terakhir ini nggak pernah nanya, duduknya di belakang. Padahal teman-teman yang lain masih seperti biasa aja. Nah, kita sudah patut curiga. Mungkin bisa kita dekati. Gimana kabarnya gitu. Ada cerita apa nih beberapa waktu ini gitu. Itu hanya bisa dilakukan ketika tadi guru gitu ya atau pendidik di sekolah itu menjadi teman, ya, di satu sisi punya peran begitu ya, menjadi orang yang hangat, cukup hangat dan membuat anak nyaman untuk cerita. Itu mungkin Kak Tio. Oke, terima kasih Mbak Zara. Jadi kita sebagai guru perlu mengetahui ya tanda-tandanya gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan, mungkin yang resen dulu ya, Bu Dwi Rahayu. Boleh silahkan open mic. Eh, Mohon maaf Ibu, saya off kamera ya, karena kan sudah kondisi malam. Maaf, jadi harus menemani si kecil juga. Saya penasaran aja, karena kan saya juga lagi belajar juga untuk tahapan-tahapan anak juga ya. Ini kebetulan kan memang kalau untuk putra putri saya masih usia SD kelas satu, maaf, kelas 2 dan usia PAUD, usia TK. Nah, itu mungkin yang saya tanyakan, mungkin pemilihan kiat-kiat pemilih sekolah untuk anak-anak kita ya, yang eh, pastinya kan kalau orang tua pengen memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, nggih. Jadi bagaimana sih kiat-kiat kita mau memilihkan sekolah untuk anak yang tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja ya. Kadang-kadang kan mungkin karena referensi ini di sini lebih bagus gini, terus kemudian di sekolah ini mungkin apa namanya yang di keunggulannya seperti ini. Nah, supaya kita tuh juga tidak salah dalam memilihkan sekolah, tapi kan yang nanti bakal menjalani itu kan juga anak-anak kita ya Bu ya. Jadi pastinya agak dilema juga ketika nanti sudah memasukkan, kemudian mungkin akhirnya tidak sesuai dengan passion anaknya begitu nggih, karena kan apakah perlu sebelumnya kita memasukkan sebuah sekolah itu nanti kita mempersiapkan diri untuk anak kita itu mungkin ke psikolog dulu, atau mungkin bisa dites dulu sebelumnya, anak kita itu condong ke passionnya kemana, minat bakatnya kemana, seperti itu ya Bu ya. Itu bagaimana? Yang pertama itu dulu. Yang kedua, maaf Bu, pertanyaannya ada dua. Yang kedua itu terkait yang tadi Ibu sampaikan juga, pembiasaan-pembiasaan yang baik itu kan nanti akan menjadi karakter anak gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari sekolah-sekolah yang pada umumnya itu hanya membiasakan pembiasaan, misalnya maaf kalau anak saya kan memang masih lagi PAUD ya Bu, jadi kayak diajarkan, dikenalkan tentang sholat gitu-gitu, terus gerakan sholat, mungkin begitu ya, masih dasar. Nah, tapi banyak sekolah-sekolah yang hanya kayak mengenalkan pembiasaan-pembiasaan aja gitu ya, tapi tanpa tahu kenapa sih harus sholat gitu-gitu Bu. Kenapa harus misalnya tiap Jumat itu ada sedekah, tapi nanti kadang-kadang kan anak-anak belum begitu paham ya, kenapa kok harus bersedekah terus gitu, tuh tidak selalu yang dijelaskan secara apa ya, ke kita sebagai orang tua, mungkin kayak kurang diedukasi seperti itu. Nah, itu bagaimana ya Bu ya, mungkin bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan yang saya masih sering bertanya terkait itu. Terima kasih sebelumnya. Nggih, Baik, matur nuwun Bu Dwi. Silahkan Mbak Zara. baik, terima kasih pertanyaannya Bu Dwi. Yang pertama ya terkait dengan pemilihan sekolah untuk usia sekolah dasar mungkin ya ini Bu. Kalau prinsipnya kan tadi ya Bu ya, kita di dalam keluarga, karena kan sebelum anak masuk ke sekolah, lingkungan utamanya adalah keluarga.
Jadi penanaman nilai utama tuh sebenarnya memang startnya di keluarga dan pendidikan utama itu tetap di keluarga. Meskipun nanti akan ada sekolah begitu ya, akan menjadi suplemen gitu ya, suplementari atau penambah. Ibu dengan Bapak nanti bisa diskusikan kira-kira pertama, nilai apa yang kita ingin untuk anak kita itu miliki dan hayati gitu. Apa yang selaras dengan nilai-nilai keluarga. Itu menjadi satu poin misalnya ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tentu kita juga berharap bahwa lingkungan lain anak selain keluarga itu juga bisa memfasilitasi tumbuh kembang secara optimal. Nah, ini nanti berkaitan dengan yang tadi Ibu sampaikan terkait dengan minat bakat dan lain sebagainya. Nah, untuk usia anak Ibu, sebenarnya minat bakatnya itu masih berkembang begitu ya. Belum terlalu apa ya istilahnya, belum terlalu menjurus. Jadi, kalau dalam prinsip psikologinya sebenarnya paparkan saja apa saja begitu yang bisa kemudian anak explore, baru nanti di saat usianya sudah beranjak remaja atau dewasa, dia sudah mulai menyadari, oh, aku ternyata lebih bisa ini dibandingkan dengan ini, aku enjoy ini dibandingkan ini, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Sudah banyak paparan. Kecuali memang dari awal kita sudah mengarahkan gitu ya, anak kayaknya olahraga nih, ya sudah disekolahkan di sekolah khusus olahraga, dan akhirnya dia tidak terpapar yang lain, dan kita tidak punya informasi apakah dia juga sebenarnya punya minat dan juga punya keterampilan di bidang-bidang lain selain olahraga. Nah, terkait dengan eh, apakah butuh tes psikologi minat bakat, eh, sepanjang yang saya tahu ya Ibu untuk masih usia elementary school begitu ya atau sekolah SD memang belum ada minat bakat yang masih yang sudah langsung saklek gitu ya bahwa ini minat bakat anak enggak karena memang masih fasenya eksplorasi. Hanya saja untuk memahami anak lebih dalam apabila memang dimungkinkan boleh saja begitu bertemu dengan psikolog untuk diskusi. Nah, hal lainnya misalnya tadi Bapak dan Ibu sudah menentukan ini value yang paling prinsipil, misalnya tidak mungkin kita masukkan anak karena kita pengen anak belajar tentang agama Islam, kita masukkan ke sekolah Katolik itu kan prinsipil ya, itu sangat tidak mungkin. Sisa lainnya adalah saat Ibu dan Bapak sudah filter, oh pilihan-pilihan yang sesuai dengan value keluarga kita adalah 3 sekolah. Ibu bisa mengajak anak nanti untuk main ke sekolahnya. Nah, ini kita bisa mengajarkan tadi pelajaran yang nomor 2 tentang tanggung jawab gitu. Jadi anak dari dini sudah belajar, oh ada banyak opsi dan aku diajak orang tuaku untuk mengeksplor opsi-opsi tersebut dan memilih sesuai dengan apa yang aku inginkan. Dan nanti ketika aku sudah sekolah di sana, ya aku akan bertanggung jawab begitu karena akulah yang memilih sekolah ini. Gitu Ibu. Itu namanya mengajarkan eh, anak untuk tanggung jawab sedari dini. Gitu. Jadi itu saya rasa salah satu cara yang bisa digunakan begitu untuk Bapak Ibu. Dan nanti kita bisa diskusikan misalnya nanti ternyata sudah milih anaknya tapi di tengah jalan kok aku nggak nyaman ya temanku ada yang nakal dan lain sebagainya. Kita bisa jadikan itu sebagai bahan ngobrol untuk resolusi konflik gitu. Oh, ternyata sekolah yang menyenangkan, yang banyak perosotannya, yang guru-gurunya bagus, ternyata juga ada ya yang teman yang nakal. Jadi ada hal yang menyenangkan, ada yang tidak. Terus nanti adik mau gimana, kira-kira biar bisa nyaman dan lain sebagainya. Itu nanti diskusi keluarga. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan, eh, saya kok agak lupa. Tadi pertanyaan kedua tentang apa, Ibu? Tentang pembiasaan yang ada di Oh, sekolah. ya. Oke. Pembiasaan yang ada di sekolah. Nah, betul sekali ya. Tapi sebenarnya ini, sebenarnya dalam tahapan kita mengajarkan ibadah pun seperti sholat memang ada levelingnya ya, Ibu. Jadi 7 tahun itu pengenalan, tapi kalau misalnya kalau nggak salah 10 tahun belum 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 eh, mengerjakan itu sudah bisa diberikan hukuman. Itu prinsip-prinsip yang kita nanti perlu belajar lebih jauh lagi. Nah, pemberian pemahaman terhadap ritual-ritual itu namanya debrief kalau dalam psikologi. Jadi pemaknaan. Pemaknaan ini sebaiknya memang menjadi satu paket dengan pendidikan gitu ya. Diajarkan ya harus dimaknai. Kenapa kok belajar ini?
Seperti yang tadi saya sampaikan di kontradiksi, yang salah satu sumber permasalahan mental remaja saat ini adalah karena mereka tidak diajarkan untuk memaknai. Kenapa aku belajar? Kenapa aku belajar matematika, gitu kan? Kenapa aku pakai kerudung? Kenapa aku sekolah di sekolah swasta, sekolah negeri, dan lain sebagainya? Kenapa aku sholat? Nah, ini bisa dilakukan minimal di keluarga. Jadi, eh, mengaitkan apa yang kita lakukan begitu ya dengan maknanya, dengan tujuan besarnya, itu akan sangat bagus buat anak-anak. Dan ini juga PR bagi sekolah untuk memasukkan bagian pemaknaan gitu ya di dalam setiap pembelajarannya. Jadi anak jadi punya punya reason gitu ya, atau punya alasan. Kenapa ya kok aku harus belajar di SMP? Kenapa aku harus bangun pagi untuk sholat subuh? Kenapa kok aku tidak boleh keluar malam misalnya sampai jam 10 malam main sama teman-temanku? Kenapa kok aku apa ya istilahnya? Ya belajar gitu. Kalau misalnya anak tidak bisa mendapatkan jawaban dari alasan itu yang logis, rasional, siap-siap nanti Bapak Ibu. Kita akan melihat anak-anak yang rebel gitu ya. Anak-anak yang rebel itu apa ya bahasa Indonesianya? Berontak. Oh, berontak gitu ya, membangkang. Karena tadi saya Banyak alasan ya, Bu ya. iya, betul. Alasannya tapi yang make sense. Nah, makanya tadi kita nilai prinsip yang utama itu perlu dipegang karena itu tidak akan bisa dikalahkan dengan alasan apapun gitu. Tapi kalau kita alasannya adalah ya biar nanti kamu bisa pintar membanggakan Bapak Ibu, itu bisa akan di counter karena remaja itu pertama dia curiosity-nya tinggi, kedua dia itu sedang nalarnya itu sedang meningkat-meningkatnya gitu. Jadi dia akan selalu punya alasan. Tapi kalau misalnya kita bisa, ya nanti nih Kak Tio mungkin di sesi lain begitu ya, dari pengalaman beliau eh, banyak sekali begitu ya, membuat remaja-remaja yang tadinya mungkin bermasalah menjadi tidak bermasalah nanti insya Allah akan dibahas lebih lanjut oleh Kak Tio. Gitu. Mungkin ya Bu Dwi. Ya. Terima kasih, Bu, jawabannya, Bu. Iya. Oke, terima kasih. Terus pertanyaannya nih, ada satu lagi boleh, Mbak Zara? Oke, Bos, boleh, boleh. Ini mungkin di chat dari Bu Mutiara, Bunda Arafah. Ibu izin bertanya gimana sikap sebagai orang tua ketika ada sekolah di sekolah putra kami. Kebetulan ada guru BK nih, guru BK baru yang justru menimbulkan hal yang tidak pas untuk anak dengan mengeluarkan kata-kata ancaman seperti awas kamu jangan macem-macem dengan saya ya, karena saya sedang hamil. Kalau pelajaran saya jangan ada yang ribut kalau tidak ingin bermasalah dengan saya. Nah, mohon sarannya bagaimana kami sebagai orang tua menyikapi hal tersebut. Jujur saya miris ketika dapat laporan tersebut, apakah kita sampaikan saja ini kepada kepala sekolah, dan bagaimana cara menguatkan mental anak untuk menyikapi guru tersebut. Hmm, baik. Ini case nyata ya Bu ya, sangat menarik sekali. Karena ya kami tentu sebagai dengan background saya di dunia psikologi gitu tidak sangat mengharapkan bagi guru-guru konselor dan lain sebagainya itu agar bisa lebih um, hangat begitu ya kepada anak-anak. Tapi di sisi lain, Ibu, dari permasalahan ini, saya melihat potensi untuk menguatkan mentalnya, yaitu dengan cara coba kita ajak anak dalam menyelesaikan permasalahan ini, atau pendapatnya bagaimana gitu soal si Ibu BK ini, gitu, Ibu. Jadi saya rasa karena ini sudah masuk remaja ya, kan remaja itu di satu sisi masih di bawah bimbingan orang tua, di sisi lain dia sudah pengen mandiri gitu ya. Jadi remaja itu di tengah-tengah, mandiri dewasa belum, tapi anak-anak juga sudah enggak. Jadi disinilah kita latih latih dia untuk menjadi orang dewasa yang pertama mampu menganalisis masalah secara holistik begitu ya, dengan berbagai perspektif. Kedua, menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Ketiga, membuat keputusan yang akhirnya dia bisa menerima konsekuensinya. Mungkin nanti bisa diajak ngobrol Ibu. Kira-kira apa yang putra Ibu rasakan gitu ketika guru BK itu menyampaikan demikian. Dan kira-kira eh, di posisi
anak ibu, begitu putra ibu, apa yang mau dia lakukan dengan itu? Apakah mau ngelaporin ke kepala sekolahnya, ataukah mau bilang ke guru BK-nya kalau Bu saya nggak terima gitu, atau mungkin dia mau curhat sama teman-temannya, atau mau seperti apa? Nah, di sini kita akan melatih dia untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Eh, dan sebagai orang tua, itu tadi yang saya bisa sarankan, lihatlah ini kesempatan yang Allah berikan gitu ya, untuk melatih anak menghadapi satu situasi yang tidak menyenangkan. Mungkin kita juga ikut gregetan gitu kan ya, rasanya oh kok bisa ya ada guru seperti ini. Em, ya mungkin kita punya pilihan untuk melaporkan begitu kepada kepala sekolah, tapi akhirnya kita akan kehilangan kesempatan untuk membuat anak belajar menghadapi situasi ini. Begitu. Mungkin itu Kak Tio dan Bu Mutiara. Oke, menarik sekali Mbak Zahra. Berarti ini jadikan sebagai guru ataupun pendidik, kita menjadikan apapun yang terjadi pada anak itu sebagai kesempatan mereka untuk belajar ya. Walaupun mungkin awalnya ini sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin awalnya stressful dan sebagainya gitu ya. Karena mungkin di masa depan pun nanti dia akan juga bertemu dengan situasi-situasi yang di luar dari kontrol dia sendiri. Sehingga yang perlu dikontrol, at least yang sekarang aku bisa kontrol adalah ya aku bisa merespon ketika ada guru yang tidak menyenangkan, ada teman yang tidak menyenangkan, sehingga nanti walaupun kita boleh saja tetap untuk mengadvokasi atau mungkin menyelesaikan permasalahan dengan mengkomunikasikannya gitu ya. Betul. Baik, itu eh, mungkin cukup sekian di diskusi pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khair. Terima kasih sekali kepada Mbak Zahra sudah sharing ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita eh, di sini, baik untuk rekan-rekan yang hadir langsung di Zoom webinar kali ini, ataupun yang mungkin melihat dari kanal YouTube Hikmah International Boarding School. Mungkin sekaligus kami ingin promosikan bahwa Hikmah School sekarang juga sudah mulai membuka PPDB, nah, secara inden. Ini saya share ya. Tadi yang sudah saya share, apakah terlihat ini? Belum, ini Belum terlihat masih ya? loading. Belum, belum. Ya, sudah terlihat Kak. Oh, sudah terlihat. Nah, ini sudah dibuka. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya-tanya dulu tentang Sekolah Hikmah School, bisa mendownload tadi ya yang sudah saya kirim ke chat dan mungkin bisa mengklik link yang sudah kami kirimkan gitu ya. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti di bulan depan kita juga akan diskusi. Kalau kali hari ini kita membahas, kalau bulan kemarin kita sudah bersama Stad Sifin membahas tentang konsep pendidikan, pendidikan eh, pendidikannya manusia, bagaimana kita eh, mendidik manusia itu sesuai dengan minat bakatnya, bahwa manusia ini sangat beragam dan pendidikan tidak sebatas hanya di kelas saja. Di kesempatan kali ini kita diskusi menarik tentang bagaimana meningkatkan kesehatan mental dan juga ketangguhan mental dari remaja. Dan insya Allah nanti di bulan depan kita akan berdiskusi mengenai tentang perilaku-perilaku remaja. Nah, ini kita akan banyak apa namanya mendiskusikan tentang kenapa sih kok remaja seperti ini? Kenapa remaja identik dengan pacaran? Kenapa remaja identik dengan kenakalan remaja? Eh, Berperilaku yang sangat tidak masuk akal, membolos, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan diskusi dengan insya Allah orang yang sudah cukup banyak berinteraksi dengan remaja, dan nanti silakan Bapak Ibu bisa kunjungi atau melihat, bisa join grup yang mungkin sudah join grup, atau mungkin bisa follow di YouTube kami, Hikmah International Boarding School, dan juga Instagram. Nah, nanti silakan bisa dikunjungi. Dan jangan lupa untuk disebar juga untuk ke rekan-rekan yang lain. Baik mungkin rekan-rekan pendidik atau mungkin wali murid yang mungkin barangkali tertarik untuk mendaftarkan anaknya ke Hikmah International Boarding School. Mungkin dari kami cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.